Assalamualaikum kawan pajak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk pembuatan bukti potong billing pada aplikasi Cortex untuk misalnya kegiatan PMT. Kita akan menggunakan skenario kedua, yaitu untuk wajib pajak yang memiliki lebih dari satu transaksi dalam satu bulan dan membutuhkan bukti pembayaran untuk masing-masing transaksi. Perlu diketahui kan pajak, sebenarnya misalnya dalam satu masa pajak itu ada lebih dari satu transaksi PMT, misal ada 5 kali PMT dalam satu bulan Maret 2025. Itu sebenarnya bisa menggunakan skenario satu saja. Namun, jika memang diperlukan karena untuk satu dan lain hal, misalnya untuk LPJ bahwa setiap setiap pembayaran atau setiap transaksi PMT itu wajib dibuatkan satu billing, maka kita menggunakan skenario 2. Jadi urutannya adalah pembuatan bukti potong, kemudian pembuatan deposit. Nah, nanti misalnya ada 3 bukti potong atau 3 kali PMT, maka ya nanti setelah pembuatan bukti potong, lanjut deposit. Kita langsung praktek. Kita buka Cortex, masukkan login PIC-nya. Di era Cortex, pastikan untuk login menggunakan login PIC karena dia lebih powerful, secara fitur lebih komplit. Di pojok kanan atas muncul nama PIC, nama Bapak dan Ibu. Kemudian klik di nama itu, maka akan muncul nama yayasannya atau nama lembaganya atau nama TK atau PAUD-nya. Klik nama lembaga tersebut. Kemudian kita sesuai urutan ini, kita akan membuat namanya bukti potong dulu. Misal di bulan Maret 2025 itu ada 3 kali transaksi PMT. Misal tanggal 1, tanggal 10, dan tanggal 15. Maka kita buat dulu yang tanggal 1. Ke menu apa? E-Bupot. Kemudian BPPU, bukti potong pajak unifikasi. Kemudian create E-Bupot BPU. Nah, kita pilih di sini. Misalnya kegiatannya adalah di bulan Maret 2025. Ini NPWP ini adalah NPWP penyedia atau NPWP rekanan. Jika tidak ditemukan atau tidak diketahui bisa ketik saja 003 kali. Maka nanti akan menggunakan NPWP 000. Namun sebaiknya jika memang ada dimasukkan NPWP 16 digit. Setelah itu masukkan NITGO-nya. Ini namanya rekanan. Nah, di bagian kedua, di bagian pajak penghasilan, itu silahkan pilih di fasilitas pajak adalah tanpa fasilitas. Di nama objek pajak ketik saja catering. Ini untuk kegiatan PMT. Nah, misalnya berapa? Misalnya yang pertama itu misalnya nilai PMT-nya adalah 200.000. Oke. Nah, seperti ini, maka PPh pasal 2, 3-nya akan otomatis muncul 2%. Ada atau tidak NPWP, maka tarifnya tetap 2%. Yang ketiga adalah dokumen referensi. Dokumen referensi ini kita bisa pilih ya, ini dokumen yang terkait dengan kegiatan ini. Misalnya bukti pembayaran. Jadi membayarnya ke penjual atau rekanan atau penyedia itu kapan? Nah, misalnya ada nomor dokumennya enggak? Misalnya enggak ada ya kita strip aja. Misal dibayar tanggal awal yang pertama adalah 1 Maret. Mari kita pilih yang ini adalah nama lembaga. Ini bisa diganti juga dengan yang lain, misal dokumen lainnya, faktur pajak, kontrak, akta perjanjian boleh. Kemudian klik submit. Nah, ini sudah terbentuk satu. Ini PPh pasal 23-nya adalah 4.000. Nah, sesuai cara ini, setelah pembuatan bukti potong, maka pembuatan deposit. Maka selanjutnya kita membuat deposit. Satu bukti potong, kemudian kita buat satu deposit. Caranya dari menu pembayaran, kemudian layanan, sebentar, mohon maaf. Baik, baik setelah sampai di sini, jangan lupa untuk kita terbitkan. Caranya gimana? Setelah
Baik kawan kerja, ini terbentuk satu buah bukti potong. Nah, di sini statusnya masih disimpan. Ini harus kita terbitkan. Caranya centang dulu, kemudian klik terbitkan. Masukkan kata sandi penanda tangan ke paspresnya yang sudah didaftarkan. Konfirmasi tanda tangan dan maka bukti potong sudah otomatis terbentuk. Sini, Maret 2000. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan membuat, nah setelah bukti potong kita buat namanya deposit. Nah, untuk membuat deposit kita coba cek dulu. Ini PPh-nya berapa ini? Tadi PPh-nya adalah 4.000. Maka kita masuk ke menu pembayaran, layanan mandiri kode billing, klik lanjut. Kemudian di sini dipilih deposit. Yang 411618100. Periodenya kita pilih, klik lanjut. Nah, nilainya ini kita lihat dari tadi. Tadi adalah 4.000, mohon maaf. Nah, keterangannya kita tulis PPh pasal 23. Keterangan ini bersifat indikatif dan tidak mengikat penggunaan deposit. Artinya sebenarnya ini hanya untuk penanda saja tapi belum merupakan pembayaran pasal 23. Kemudian klik unduh kode billing. Dia otomatis terbentuk kode billing pajak. Nah, ini terbentuk, ini masih kodenya deposit. Setelah ini kita bisa lakukan pembayaran. Baik kawan pajak, kita lanjut. Misalnya ada transaksi kedua. Sama caranya di e-Bupot, BPPU. Kemudian yang tadi kan sudah terbentuk satu nih, di telah terbit ini ada satu bukti potong. Ini nih bentuk bukti potong seperti ini. Coba saya download dulu ya. Nah, ini contoh yang pertama tadi. Nilainya tadi 4.000 tadi. Kita misalnya ada transaksi lagi di bulan Maret. Tanggal, misalnya di create e-Bupot BPU, bulan Maret. Ini ternyata juga rekanannya nggak bisa diketahui NPWP-nya misalnya. Tapi kalau bisa diketahui silahkan masukkan NPWP 16 digit. Kalau tidak diketahui kita ketik 000. Kemudian kita klik ya karena ini kebetulan tidak diketahui NPWP rekanan. Sama seperti tadi, kita pilih tanpa fasilitas, nama objek pajak adalah gathering. Misalnya nilai PMT yang kedua adalah misalnya 150.000. Pajaknya akan muncul sendiri, 2% 3.000. Kemudian di jenis dokumen, kita pilih bukti pembayaran. Misalnya dibayar tanggal berapa ya? Tanggal 10 Maret. Kemudian ini kita pilih lembaganya. Klik submit. Nah, maka akan terbentuk, jangan lupa centang, kemudian terbitkan. Dan paspresnya. Hasil. Kita cek di telah terbit. Nah, sudah terbentuk dua. Yang satunya tadi itu berapa nilainya? 3.000. Oke, 3.000 berarti sesuai petunjuk ini setelah pembuatan bukti potong buat deposit lagi. Nah, buat deposit dengan nilai 3.000. Caranya dari pembayaran, layanan mandiri bisa di open link YouTube juga bisa. Nah, ini nilainya adalah tadi deposit. Deposit. Oke. Nilainya tadi adalah, coba kita lihat dulu. 3.000. Kita pilih 3.000. Terangannya
Baik, untuk keterangannya adalah PPh pasal 23. Sekali lagi, keterangan ini tidak bersifat mengikat bahwa ini hanya untuk mempermudah saja. Namun sebenarnya dia kan memang bukan untuk PPh 23. Nanti PPh 23 itu akan terpindahkan deposit itu ketika nanti pelaporan SPT. Nah, itu kita klik unduh kode billing. Billingnya adalah 3.000. Nah, ini kemudian kita bayar. Nah, yang ketiga, misalnya kita akan membuat ada transaksi lagi PMT yang ketiga tanggal misalnya 15 Maret. Sama caranya, kita pilih bulan Maret. Ini misalnya kebetulan kok yang ketiga itu juga nggak diketahui NPWP-nya. Kalau diketahui silahkan masukkan 16 digit. Kalau tidak diketahui ya kita ketik 0003 kali saja. Klik ya. Pilih penerima penghasilan. Kemudian tanpa fasilitas, nama objek pajak adalah catering. Hanya nilainya adalah 200.000. Biasanya 100.000 aja misalnya. Yang penting 100.000, pajaknya cuma 2.000. Nah, kemudian kita klik jenis dokumen, bukti pembayaran. Nomor dokumen tidak ada. Tanggalnya misalnya 15 Maret. Ini lembaganya. Kemudian klik submit. Nah, ini yang ketiga. Jangan lupa klik centang, kemudian terbitkan bukti potong. Muncul seperti ini, kadang error seperti ini. Centang, terbitkan bukti potong. Masukkan passphrase-nya. Maka otomatis akan ada bukti potong. Nah, setelah itu kita buat depositnya. Senilai berapa ini? 2.000. Oke, menu apa? Pembayaran. Layanan mandiri kode billing. Kemudian lanjut klik deposit. Dan pilih nilainya adalah 2.000 tadi. Keterangannya PPh pasal 23. Dan klik unduh kode billing. Oke. Nah, kemudian billingnya ini kita bayar. Baik, kawan pajak, setelah semua deposit kita lakukan pembayaran, maka selanjutnya adalah langkah terakhir, melakukan pelaporan SPT masa unifikasi. Kita pastikan dulu di buku besar, itu sudah punya saldo atau kredit tersisa. Ini kredit tersisanya sudah kita bayar ada 9.000. Nanti penjelasan kenapa ini minus kapan-kapan ya. Untuk saat ini pastikan kredit tersisanya masih ada 9.000. Kemudian kita untuk pelaporan SPT masa di menu SPT. Kemudian buat konsep SPT. Kita pilih PPh unifikasi. Klik lanjut. Kita tadi mau laporan bulan Maret. Klik lanjut. Pilih jenis SPT-nya normal. Normal itu berarti baru pelaporan pertama kali. Nanti kalau ada pembuatan bukti potong baru nanti bisa namanya pembetulan. Buat konsep SPT. Nah, di sini yang bulan Maret kita klik tanda pensil atau lihat. Nah, di sini tadi nah totalnya adalah 9 juta. Tadi kan ada PPh-nya 4.000, 3.000 dan 2.000. Maka tinggal kita centang dan bayar dan lapor. Nah, di sini kawan pajak, kita jangan buat kode billing lagi. Kita gunakan yang pemindah bukuan deposit karena kita sudah bayar menggunakan deposit. Maka untuk terakhir kali silakan klik pemindah bukuan deposit dan otomatis akan terbayarkan dan terlaporkan SPT-nya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.